memang menjadi salah satu tujuan kami ya. Rapel memiliki peran dalam ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu kan berarti bahwa tidak ada pergerakan ekonomi yang dimana tidak ada istilahnya sampahnya atau residunya. Nah, mimpi kami atau peranan kami itu adalah bagaimana supaya ini tadi sampah-sampah atau barang-barang yang suatu kegiatan ekonomi tertentu itu ternyata dibuang ya, itu bisa kita ambil, kita manfaatkan lagi sehingga ini bisa menjadi cara baru untuk orang meningkatkan ekonomi mereka gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan sebagai individu dari suatu proses kegiatan ekonomi. Ya, nama saya Yudo Indarjo. Di dalam Rapel ini saya posisinya sebagai data analis. Jadi ketika Rapel beroperasi ini ada banyak data yang terlibat dalam pengembangannya. Jadi pekerjaan saya fokus terutama pada melakukan analisis data. Kemudian Rapel sendiri untuk operasional berkantor di Yogyakarta. Jadi tepatnya itu di Maguwo untuk kantor operasional kami. Kemudian untuk gudang itu berada di Jombor, tepatnya di Jongke Kidul. Rapel ini sudah beroperasi sejak awal 2019, jadi gagasannya sebenarnya dimulai sebelumnya. Jadi ketika kami awalnya kami adalah komunitas yang memang concern terhadap lingkungan, terutama tentang kondisi sampah ya yang banyak berserakan, sehingga kami kemudian muncul gagasan bagaimana caranya agar sampah-sampah ini tidak tersebar, artinya bahwa bisa dikumpulkan dan kemudian dapat dimanfaatkan. Sehingga kemudian kami berpikir bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa lebih mudah untuk mengelola atau membuang sampahnya. Sehingga kemudian ditambah juga kami melihat bahwa perkembangan teknologi ini sudah sedemikian cepat, terutama teknologi mobile ya, ada Android maupun Apple. Nah ini yang kemudian kami coba untuk mengkolaborasikan antara bagaimana kita membuang sampah dan menggunakan peralatan ini, sehingga muncul gagasan membuat satu aplikasi itu yang ditanam di dalam aplikasi mobile yang manfaatnya bisa mempermudah masyarakat ketika ingin membuang sampah, khususnya untuk sampah-sampah yang anorganik. Jadi Rapel bukan sulapan ya, jadi perjalanannya itu memang cukup lama. Jadi gagasan-gagasan awal yang kemudian mengerucut dalam aplikasi Rapel ini adalah ketika kami sebelumnya sering berkecimpung ya, saya dan rekan-rekan itu berkecimpung dalam kegiatan yang terkait tentang pengelolaan sampah. Utamanya tentang bagaimana mengelola tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian juga kita turun ke masyarakat, bagaimana kita mengetahui pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah seperti apa. Nah, dari ide-ide ini, dan itu tidak langsung, jadi ada butuh berapa lama. Dari gagasan-gagasan ini kemudian mulai mengerucut. Kami mencoba mengembangkan bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa lebih mudah untuk mengelola sampah atau untuk membuang sampahnya gitu. Terutama yang anorganik ini. Kemudian di sisi lain kami juga ketahui bahwa perkembangan teknologi ya, khususnya di bidang aplikasi mobile ini juga semakin canggih, sehingga kami coba kolaborasikan. Kami tahu bahwa aplikasi mobile ini sudah sangat menyebar di masyarakat lah, sudah dipegang hampir setiap orang. Sehingga kemudian kenapa tidak gitu loh, kita memanfaatkan gadget ini ya, gawai ini untuk juga untuk ikut dalam pengelolaan sampah gitu. Oke ya, tentu saja ya, pada awalnya memang tidak mudah untuk memperkenalkan Rapel kepada masyarakat.
karena cukup unik bagaimana aplikasi Rapel ini bisa membantu masyarakat untuk membuang sampah gitu. Itu adalah yang tidak mudah untuk memahamkan kepada masyarakat gitu. Karena banyak sekali pertanyaan, misalnya jenis sampah apa saja yang bisa dirapelkan, kemudian juga bagaimana mungkin kemudian ada ada orang yang datang ke tempat user gitu tadi, pengguna, untuk kemudian mengambil sampahnya. Hal seperti itu memang tidak mudah kita jelaskan kepada masyarakat gitu loh, karena mitra waktu itu memang mitra kami belum banyak, tapi kemudian kami mulai step by step memperkenalkan hal ini. Tentu saja tidak langsung di dalam wilayah yang cukup luas ya, kami ambil beberapa lokasi kecil yang kemudian kami kerjasama dengan mitra atau teman-teman yang biasanya memang melakukan pengambil sampah. Nah, kita kerjasama, kemudian di masyarakat itu kita perkenalkan bahwa di daerah ini kalau di handphone atau di aplikasi mobile ini terinstal di dalam handphone pengguna, itu nanti akan ada orang yang datang ke situ kemudian mengambil sampah anorganiknya. Jadi menggunakan aplikasi Rapel ini sangat mudah ya. Jadi tidak perlu berbelit-belit, bisa diinstal atau di-download dari Google Play Store ya dengan mudah. Nah, jika sudah masuk ke Google Play Store, itu tinggal masukkan kata kunci Rapel. Ya, kemudian nanti di search gitu, nanti akan muncul Rapel yang logonya itu adalah daun berwarna hijau. Jadi untuk penggunaannya itu sangat mudah ya. Setelah kita punya login, kita sudah terregister, itu di dalam aplikasi itu ada bagian yang kita sebut untuk posting daripada sampah. Jadi kita sudah punya sampah, itu kita tinggal mendaftarkan ya. Kita masukkan jenis sampahnya apa saja yang mau kita jual tentunya ya. Ini karena nanti Rapel akan membeli. Itu kita masukkan jenisnya, kemudian kita foto sampah itu. Jadi kita foto, kemudian kita inputkan informasi tentang sampah yang sudah kita foto tadi itu tadi. Misalnya jenisnya apa, kemudian beratnya itu kalau mungkin belum ditimbang ya kira-kira lah. Kira-kira itu beratnya berapa, kita cantumkan di situ. Kalau masih ada sampah yang lain lagi, kita foto lagi boleh. Kita tambahkan lagi informasinya, itu bisa. Nah, sudah informasi itu selesai, kemudian kita pilih bagian agak terakhir itu pembayarannya mau yang pakai Rapel saldo istilahnya. Ya, itu kita pakai Rapel saldo. Jadi nanti pembayarannya secara online, kita pilih itu, kemudian kita klik posting. Ya, setelah kita melakukan posting, kita akan menunggu ya beberapa saat, kemudian nanti kita akan mendapat notifikasi atau ada respon dari mitra kita yang kita sebut sebagai kolektor, itu akan menginformasikan bahwa sampah yang tadi barusan kita foto kemudian kita posting itu akan diambil. Jadi setelah sampah yang kita buat tadi terposting, itu nanti akan ada respon dari mitra kami yang kita sebut kolektor, atau sering juga disebut tukang rongsok digital ya istilahnya gitu. Nanti mereka akan merespon melalui aplikasi Rapel ini juga bahwa dia akan mengambil atau membeli sampah yang kita postingkan tadi. Kita komunikasi. Nah, komunikasi ini juga lewat Rapel, nanti janjian waktunya kapan, juga termasuk harganya yang ditawarkan oleh kolektor ini berapa. Jika ada kesepakatan, kemudian waktunya juga tadi, kolektor ini akan datang dan mengambil sampah tersebut dan melakukan pembayaran secara online melalui Rapel saldo. Manfaat yang akan didapat oleh user ya, terutama user rumahan itu, tentu saja bahwa tidak perlu repot-repot lagi untuk membuang sampah anorganiknya. Jadi tidak perlu menunggu, mungkin ada pihak-pihak yang biasanya itu lewat di depan rumah, itu sudah tidak perlu lagi, karena kapanpun kita punya sampah, mau kita buang bisa kita lakukan. Itu kemudian juga
sampah organik ini itu kita beli. Jadi oleh Rapel itu dibeli dengan menggunakan pembayaran secara online. Jadi itu seperti tabungan digital kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi kita harus secara cash seperti itu. Kemudian untuk pihak seperti kolektor itu juga mereka bisa merasakan manfaatnya lagi ya. Jadi banyak mitra-mitra kami yang kolektor itu sudah tidak perlu lagi istilahnya muter-muter ya keliling kampung untuk mencari sampah anorganik, karena mereka cukup dengan memperhatikan aplikasi mereka sendiri ya, gadget mereka sendiri dari rumah, itu nanti bisa mengetahui di mana user atau orang-orang yang akan membuang sampah anorganik ini tadi. Jadi sudah mengurangi waktu untuk keliling kampung istilahnya begitu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat. Kami ikut dalam berbagai event-event yang memang tujuannya memperkenalkan Rapel, tetapi juga kami ingin memperkenalkan cara mengelola sampah itu tadi. Jadi kami pernah melakukan sosialisasi ke tempat-tempat masyarakat yang di RT, RW yang mereka ingin mengembangkan bagaimana mengolah sampah mereka. Kemudian kami juga ikut di event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi pameran-pameran itu juga kami pernah berada di sana ya untuk memperkenalkan kegiatan ini. Kemudian juga kerjasama dengan instansi-instansi tertentu dalam pengelolaan sampah mereka. Baik, ya, jadi ini terkait dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan Rapel sendiri yang memang ada step by step, ada perencanaannya ya, ada langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya kalau untuk saat ini memang dari kolektor ini tadi yang barang yang mereka kumpulkan itu dibeli atau dikembalikan kepada kami ke Rapel. Jadi nanti oleh perusahaan, oleh Rapel itu akan dibeli oleh Rapel dan kemudian nanti disimpan dan dikelola, dipilah, dan kemudian nanti oleh Rapel akan dijual kembali. Itu saat ini. Walaupun memang kami punya mimpi di depan, barang-barang ini nantinya akan kami kelola atau kami olah lagi menjadi bahan daur ulang. Memang menjadi salah satu tujuan kami ya. Rapel memiliki peran dalam ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu kan berarti bahwa tidak ada pergerakan ekonomi yang dimana tidak ada istilahnya sampahnya atau residunya. Nah, mimpi kami atau peranan kami itu adalah bagaimana supaya ini tadi sampah-sampah atau barang-barang yang suatu kegiatan ekonomi tertentu itu ternyata dibuang ya, itu bisa kita ambil, kita manfaatkan lagi sehingga ini bisa menjadi cara baru untuk orang meningkatkan ekonomi mereka gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan sebagai individu dari satu proses kegiatan ekonomi. Kita harus sudah mulai memahami bahwa sebenarnya bisa saja bahwa saat ini itu tidak ada yang disebut sebagai sampah. Karena semua barang yang kita tidak gunakan saat ini itu bisa jadi akan bermanfaat bagi orang lain jika dikelola dengan baik, dengan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk lebih mengetahui informasi tentang kegiatan kami, bisa melalui website kami ataupun di Facebook kami dan Instagram kami. Dan kalau ingin mendownload aplikasi Rapel, bisa langsung mengunjungi Play Store. Ketik Rapel Indonesia dan kemudian ada logo yang bergambar daun hijau dan silakan install. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.